Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita akan berbagi panduan pengisian perencanaan kinerja atau RHK, Rencana Hasil Kerja Guru di PMM. Nah, mulai Januari 2024, nanti para guru akan mengisikan perencanaan kinerjanya itu melalui PMM. Jadi bukan lagi melalui situs e-kinerja dari BKN. Tapi tentunya perencanaan kinerja yang ada di PMM ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Nah, dalam pengelolaan kinerja guru akan ada 3 tahapannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, pada tahap perencanaan ini, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini dari sekolah masing-masing ya, yang sudah terintegrasi di PMM. Nah, di sini nanti kita akan merencanakan kinerja yang terdiri dari 5 bagian ya, praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan yang lainnya. Kemudian setelah kita mengajukan rencana kinerja, berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Di tahap ini, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Dan tahap yang ketiga adalah tahap penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian yang pertama ya, yaitu bagaimana membuat perencanaan kinerja kita di PMM. Selanjutnya untuk terkait dengan pengelolaan kinerja melalui PMM ini ya, semua guru ASN itu wajib mengisikan kinerjanya di sini ya mulai Januari 2024. Adapun untuk guru non ASN ini dianjurkan juga untuk merencanakan kinerjanya melalui PMM. Sedangkan kepala sekolah sesuai dengan fungsinya ya, yang pertama sebagai atasan, kepala sekolah nanti akan menjadi asesor ya, akan menjadi coach bagi guru ya dalam pengelolaan kinerjanya. Kemudian sebagai pegawai juga kepala sekolah akan mengisikan kinerjanya di PMM ini ya, mulai tanggal 15 Januari 2024. Nah, untuk perencanaan kinerja nanti akan ada 5 ya bagian yang akan kita isikan, mulai dari praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Baik, nah bagaimana cara merencanakan kinerjanya? Kita akan langsung saja masuk ke PMM. Nah, oke, di sini saya sudah membuka PMM ya. Di bagian pengembangan diri ini sekarang sudah ada fitur yang baru yaitu pengelolaan kinerja. Ini ya. Ini tinggal kita klik saja. Ya. Ini kita buka sistem di komputer atau laptop ya. Jadi kita tap di sini saja. Tap di sini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini masih masa percobaan ya, karena ini masih bulan Desember, masih masa percobaan. Jadi nanti setelah Januari tentunya ini sudah hilang ya tulisan masa percobaannya, sudah waktunya untuk mengisikan. Jadi sistem pengisiannya adalah per semester ya, per semester. Kita mulai ke sini ya, coba sekarang, kita klik coba sekarang. Nah, di sini akan terlihat cek data diri ya. Kalau data dirinya sudah sesuai, maka tinggal kita klik data sudah sesuai. Kemudian ini, apakah data diri Anda sudah benar? Kalau data ini sudah benar, maka kita isikan datanya sudah benar ya. Klik data sudah benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya. Di sini ada 5 tahapan ya dari perencanaan kinerja. Praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, sampai rangkuman. Itu yang akan kita nanti isikan di sini ya. Oke, kita lihat yang pertama tadi untuk praktik pembelajaran, nanti akan kita pilih satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Ya, di sini ada pilihan yang direkomendasikan ya. Untuk manajemen kelas ada 2 dimensi yang direkomendasikan. Kemudian untuk pengelolaan metode pembelajaran ada 3 dimensi yang direkomendasikan. Kemudian untuk dukungan psikologis ada 3 dimensi yang direkomendasikan. Nah, kita memilih rekomendasi ini ya, kita memilih nanti rekomendasi-rekomendasi dimensi-dimensi yang direkomendasikan ini ya, berdasarkan rapor pendidikan di satuan pendidikan kita. Jadi kita bisa cek rapor pendidikan kita itu yang perlu kita tingkatkan apa ya, tinggal kita klik ke sini, rapor pendidikan ya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini terlihat dari rapor pendidikan ya, ada 2 bagian yang masih dalam kategori cukup yaitu manajemen kelas dan juga metode pembelajaran. Maka nanti kita bisa merencanakan kinerja kita untuk meningkatkan manajemen kelas atau metode pembelajaran ini ya.
kita cari nanti dimensi yang direkomendasikan terkait dengan manajemen kelas atau metode pembelajaran. Nah, ini kalau kita sudah ngerti ya, maka kita tinggal klik saya mengerti. Nah, selanjutnya kita akan memilih ya indikator sesuai yang tadi direkomendasikan oleh rapor pendidikan. Misalnya kita ngambil dimensi metode pembelajaran ya. Contoh misalnya kita ambil instruksi pembelajaran. Kita klik seperti ini ya. Setelah kita klik, maka kita akan lanjut ke pengembangan kompetensi. Ya, ini sudah masuk ke bagian yang kedua ya. Masuk dari perencanaan pembelajaran. Kita klik ini. Nah, di sini kita akan mulai mengisikan rencana hasil kerja kita ya, RHK-nya. Nah, perlu kita perhatikan bahwa untuk pengisian RHK melalui PMM ini itu akan ada total poin ya yang akan kita kumpulkan. Di sini kurang 32 poin ya, masih nol ya, kan belum ada yang kita isikan. Nah, aturannya adalah dalam satu semester itu diharapkan kita memiliki 32 poin minimal. Ini yang paling sedikit ya, minimal 32 poin dan paling maksimal 128 poin. Oke, caranya gimana membuat RHK ya. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan tentunya, nanti tinggal kita isi ya. Rencana hasil kerja tinggal kita klik. Nah, di sini ada beberapa rencana hasil kerja yang tersedia, tinggal kita pilih saja ya. Nah, misalnya kita akan meningkatkan kompetensi melalui ikut sebagai partisipan, sebagai peserta pada kegiatan seminar ya. Jadi kita kira-kira dalam satu semester ke depan itu kita rencanakan beberapa kali ikut seminar ya, untuk karya atau simposium dan seterusnya. Ini untuk satu kegiatan itu poinnya ada 4. Nah, jadi tinggal kita klik ya. Ini misalnya kita mau ikut seminar nanti ya. Kita klik poinnya 4. Oke. Nah, bukti dukungnya jangan lupa nanti ketika kita ikut seminar, maka bukti dukung yang perlu kita siapkan nanti adalah sertifikat. Oke. Misalnya dalam satu semester kita rencanakan ikut 2 kali seminar. Kita isi ya, 2 kali seminar. Nanti sudah ada 8 poin ya. Dan ini langsung akan terakumulasi di atasnya 8 poin. Nah, kemudian untuk menambahkan rencana hasil kerja yang lain, kita tinggal klik tambah di bawah sini ya, tambah seperti ini. Kita pilih lagi seperti tadi ya. Misalnya kita akan membuat modul ajar ya, yang kita upload di PMM. Di sini juga ada. Misalnya di sini, nah ya, ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibawakan pada guru atau kepala sekolah. Ini poinnya tinggi ya, 24 ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, apa nanti bukti dukungnya? Yaitu di sini adalah terbit di PMM. Ya, misalnya kita berencana membuat satu perangkat ajar yang baik, yang bisa kita bagikan ya kepada guru atau kepada sekolah yang lainnya. Nah, misalnya anggaplah satu ya kegiatannya. Terus kita tambah lagi ya, misalnya sebagai penelaah aksi nyata dari guru atau sekolah ini ya. Nah, bukti dukungnya laporan. Misalnya teman kita membuat aksi nyata, lalu kita minta menelaah ya bukti dukung. Nah, seperti ini. Kita lihat ke atas ini sudah 38 poin, berarti sudah melebihi ya poin minimal. Nah, apabila misalnya ini kayaknya nggak sesuai ya, perlu kita ganti ya. Ini misalnya salah ya, bisa kita hapus nih. Tinggal kita klik hapus di sini. Kalau kita ingin mengurangi RHK-nya. Nah, seperti itu ya. Kita tambah satu lagi ya. Misalnya, nah ini yang paling tinggi ya kalau kita mengikuti kegiatan pelatihan ya, yang jangka pendek atau menengah. Seperti pelatihan guru penggerak, ini poinnya 138 poin. Yang baik juga adalah kalau kita menjadi penggerak di komunitas ya, komunitas belajar, kita bisa dapatkan 36 poin ya. Mana ya? Masih banyak di sini. Menjadi peserta pelatihan mandiri ya. Menjadi peserta pelatihan mandiri, mungkin di komunitas kita ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru ya, maka bisa kita ikuti. Contoh misalnya ini, dalam satu semester kita rencanakan satu kegiatan. Nah, di sini sudah 40 poin. Anggap ini sudah cukup ya, tinggal kita ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini tinggal kita pilih ya, misalnya kita sebagai wali kelas atau sebagai wakase ya, wakil kepala sekolah ya, atau kepala laboratorium. Kita tinggal pilih ya, apa tugas kita ya, yang diberikan, pembina eskul dan seterusnya. Contoh misalnya sebagai wali kelas ya. Mana nih wali kelas?
sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, misalnya ya sebagai kepala ini sebagai wali kelas ya kita pilih. Nah untuk ini tidak ada poinnya ya. Nah, cuma nanti sebagai wali kelas ini apa yang kita perlukan untuk bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan, surat tugas. Jadi harus ada SK pembagian tugas dari kepala sekolah bahwa kita adalah wali kelas dan kita nanti akan melampirkan laporan ya pelaksanaan kegiatan sebagai wali kelas ini. Kalau sudah misalnya cuma wali kelas saja, kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, oke, di perilaku kerja ini ya ada beberapa perilaku kerja ini adalah tindakan guru ya, tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada 7 aspek ya yang dapat diobservasi nantinya. Kita lihat di sini yang pertama adalah orientasi pelayanan, ada akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Jadi ada 7 aspek yang bisa diobservasi. Nah, misalnya cara ngisinya kayak gimana ya? Kita tinggal lihat indikator perilakunya ya. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini ya terkait dengan orientasi pelayanan. Tinggal kita pilih di sini. Misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Atau bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua dan seterusnya ya. Melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Misalnya kalau kita pilih yang pertama ya, kita akan berusaha memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk memenuhinya misalnya ya. Ini. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tinggal kita pilih ya. Nah, misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif, ya, melayani peserta didik sesuai dengan asesmen awal peserta didik. Misalnya kita pilih misalnya ya, ini ya, nanti berarti dalam perilaku kerja kita nanti terkait dengan orientasi pelayanan kita akan sering melaksanakan ya asesmen awal untuk mengetahui apa sih kebutuhan dari peserta didik kita. Kemudian yang berikutnya akuntabel juga seperti itu, tinggal kita pilih ya indikator perilaku yang akan diobservasi, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan seterusnya ya. Kita pilih terus bagaimana nanti kita bisa menerapkan dalam sehari-hari ya. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan misalnya dan seterusnya sampai kepada 7 ya di sini. Nah, setelah ketujuh aspek ini sudah kita isikan, maka kita sudah bisa berpindah ke rangkuman. Nah, di rangkuman ini nanti ya kita bisa melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kerja kita ya. Ini sudah ada semuanya ya. Mulai dari awal tadi pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan dan seterusnya ya. Nah, kalau ini sudah selesai ya, maka kita bisa ajukan. Nah, kalau di sini masih simpan draft karena di sini masih percobaan ya. Nanti kalau sudah habis masa percobaan, maka di sini sudah bisa kita ajukan RHK kita ini ya, perencanaan kinerja kita ini. Jadi bisa kita simpan sebagai draft. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini masih masa percobaan, maka kita hanya bisa menyimpannya sebagai draft. Nanti setelah masa percobaan ini sudah selesai ya, nanti sudah mulai tanggal 2 Januari 2024 pukul 10 WIB, kita sudah bisa mengajukan rencana kinerja kita ini. Oke, seperti itu ya cara pengisian perencanaan kinerja atau RHK kita melalui PMM. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Gourmet, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.